Halo, apa kabar sahabat penghobi bonsai Nusantara, sahabat Taksaka Bonsai? Apa kabar hari ini sahabat? Semoga semua dalam keadaan sehat dan tetap bisa berkarya seperti biasa ya. Kita selalu mendapatkan jalan, kemudahan dalam setiap usaha. Berjumpa lagi dengan saya Iksa di channel Taksaka Bonsai, channelnya belajar bonsai yang berisi dokumentasi saya dalam belajar bonsai ya. Nah, pada kesempatan kali ini di depan saya ini sudah ada sebuah bahan bonsai delima batu ya sahabat ya. Hari ini saya akan merawat bahanan bonsai delima batu ini ya sahabat ya. Mungkin beberapa sahabat juga memiliki bonsai delima batu ya. Jadi karakteristik untuk kayunya itu cukup keras dengan kambium yang cukup tipis ya sahabat ya. Tetapi untuk proses budidaya dengan cara stek ini cukup mudah ya sahabat ya. Jika perlakuannya tepat, hampir sama seperti serut ya. Pohon ini tidak boleh bergeser ya sahabat ketika dalam masa penanaman ya untuk cara stek ya. Jadi di sini sahabat bisa melihat karakteristik dari bahan delima batu ini ya. Seperti yang sudah saya tunjukkan ya, pohonnya di alam ya. Pada video beberapa waktu lalu ya, ketika saya mereview bahanan bonsai yang ada di alam. Jadi delima batu ini juga adalah bahanan lokal ya sahabat ya. Mungkin persebarannya hampir merata ya kalau untuk di Indonesia sendiri ya. Jadi karakteristiknya ada durinya ya seperti rukem juga. Tetapi pertumbuhan durinya ini cukup unik ya sahabat ya. Di setiap ruasnya berbeda arah, jadi ketika dilihat dari ujung batangnya itu, durinya itu berbentuk tanda silang atau tanda tambah ya sahabat ya. Kemudian untuk daunnya sendiri, bahan delima batu ini memiliki karakteristik yang tipis dan berbulu ya sahabat. Tetapi jika dalam kondisi kesuburan tertentu ya, yang cukup subur, daunnya bisa agak lebih tebal sedikit ya sahabat ya. Nah, untuk kegiatan hari ini saya akan melakukan seleksi terhadap percabangan yang ada pada bahan bonsai delima batu ini ya sahabat ya. Bahan delima batu ini sendiri berbentuk raf ya, tetapi ini terdiri dari 3 pohon berbeda. Jadi saya satukan seperti ini. Di sini ada satu pohon ya sahabat ya. Kemudian yang memanjang ini satu pohon ya. Kemudian yang terakhir ada di sini ya. Ini pohon yang berbeda ya sahabat ya. Nah, hari ini saya akan melakukan perawatan terhadap bahan bonsai delima batu ini dengan melakukan seleksi terhadap percabangan ya. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan reposisi sedikit ya, karena di bagian ini ada dimensi yang terlalu lebar ya sahabat ya. Terlalu kosong di bagian sini. Saya dekatkan lagi pohon yang ini ya. Dan yang terakhir saya akan mengganti media ya. Kondisi medianya juga sudah tidak subur lagi ya, karena saya lihat pertumbuhannya sudah mentok ya sahabat ya. Jadi saya tadi sudah melakukan pruning. Selanjutnya sekarang saya akan melakukan seleksi terhadap percabangan-percabangan yang ada ya sahabat ya. Saya akan membentuk percabangan-percabangan dari bahan bonsai delima batu ini dengan metode cut and grow sahabat ya. Jadi saksikan terus videonya sampai selesai. Bagi sahabat yang baru bergabung, silahkan subscribe di channel Taksaka Bonsai untuk mendapatkan update konten-konten dari Taksaka Bonsai. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi saya mulai saja ya dengan membersihkan bagian batang dari bahan bonsai delima batu ini ya. Saya sudah membuang tunas-tunas yang tidak saya perlukan ya. Saya sekarang akan membersihkan dulu bekas-bekas potongan tunasnya ya. Untuk tunas yang saya perlukan seperti di bagian ini saya biarkan ya, karena di bagian ini cukup kosong ya. Mudah-mudahan nanti setelah ganti media, pertumbuhan tunas di bagian ini bisa lebih cepat ya. Saya membutuhkan percabangan di bagian ini ya sahabat. Kemarin bahanan ini sudah hampir mati sahabat ya. Jadi saya selamatkan. Ada beberapa batang yang sudah besar yang saya bentuk di sini. Ini juga ada beberapa yang mati, jadi sekarang saya akan buang ya. Batang yang ini dulu sebenarnya saya rencanakan sebagai puncak bonsainya ya, tapi ini juga sudah mati, jadi saya buang saja. Tapi saya gunakan yang ini ya sahabat ya. Nanti ini akan saya teruskan. Sebenarnya percabangan-percabangan ini masih kecil ya sahabat ya, tapi karena saya tidak memiliki kawat yang lebih besar, karena nanti saya akan mengawati sebagian ya sahabat ya, sambil menunggu percabangan ini membesar semua ya. Oke, jadi seperti demikian ya sahabat ya. Sudah selesai saya seleksi untuk percabangannya ya.
Untuk beberapa percabangan yang sudah cukup besar, saya akan kawat sedikit ya sahabat ya, untuk mengarahkan percabangan tersebut. Kemudian nanti ketika sudah lebih besar, nanti saya cut lagi atau potong lagi ya. Karena pada sistem cut and grow juga perlu untuk pengarahan ya sahabat ya, sehingga alur dari percabangan atau perantingan itu bisa dinamis ya, dan arahnya juga tidak ngawur ya sahabat ya. Oke sahabat, saya mulai saja mengawati beberapa batang yang ingin saya arahkan ya. Contohnya di bagian ini ada satu batang yang sudah cukup besar, jadi ini akan saya kawati ya. Kemudian saya akan mengarahkan juga percabangan untuk bagian puncaknya ya sahabat. Ini akan saya arahkan dulu ya, karena ini tumbuhnya mendatar, jadi saya angkat sedikit ya. Baik, jadi seperti demikian ya. Selanjutnya di bagian ini ada satu cabang yang saya besarkan ya, yang tumbuh dari pohon yang satu ini ya. Cabang ini saya besarkan untuk menutup dimensi yang terlalu lebar di bagian ini ya. Mungkin agar tidak terbagi nutrisinya, saya akan gunakan hanya satu saja ya. Saya gunakan cabang yang tumbuh di sini yang paling bawah ini ya. Sini ada 3 lagi ya di bagian atas. Jadi saya potong di bagian ini ya sahabat ya. Oke. Dan yang ini akan saya bentuk agak rendah ya. Ini akan saya kawati dulu ya, agar tidak terlanjur besar nanti. Untuk panjangnya saya kira sudah cukup ya. Jadi cukup ya sahabat ya. Untuk percabangan-percabangan lain saya belum kawati ya sahabat ya. Saya belum arahkan dulu, menunggu lebih besar lagi nanti setelah saya ganti media, mudah-mudahan tambah subur dan percabangan-percabangan yang tumbuh ini bisa lebih besar lagi ya. Jadi ketika saya kira sudah cukup, nanti akan saya kawati lagi untuk pengarahannya ya sahabat ya. Baik, sekarang saya akan lanjutkan dengan mengganti media ya sahabat ya. Saya akan coba memindahkan posisi dari 2 pohon ini ya, yang di kiri dan di kanan ini, agar lebih dekat dengan calon batang utama di sini ya sahabat ya, pohon utama di sini ya. Oke, saksikan terus videonya, jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel Taksaka Bonsai bagi sahabat yang belum subscribe. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi sekarang saya lanjutkan dengan penggantian media ya sahabat. Medianya sendiri kemarin saya gunakan pasir kali ya, dicampur dengan tanah subur dan pupuk kandang ya. Jadi sebentar saya ganti menggunakan campuran pupuk kandang, pasir kali, dan tanah murni, serta sekam campur ya sahabat ya. Saya bersihkan dulu media awalnya ya. Saya keluarkan dulu ya bahanan ini dari pot ya. Saya keruk medianya sedikit demi sedikit, menghilangkan media yang bagian atas ini ya. Kemarin saya sempat tambahkan moss juga ya, karena cepat sekali kering ya. Mungkin karena potnya ini menyerap air, saya juga kurang paham. Baik sahabat, sekarang saya akan coba cabut ya bahanan ini ya. Untuk yang di bagian sebelah sini, ini mungkin tidak saya pindah ya sahabat ya. Yang pohon yang bagian yang di sini, saya hanya akan mencabut yang ketiga ini ya, untuk lebih menutup dimensi di sini ya, terlalu lebar menurut saya. Sebenarnya saya menginginkan ada tunas di sini muncul, tapi karena tidak ada ya sudah. Jadi coba saya pindahkan yang ini ya. Oke, jadi seperti demikian ya. Saya tidak akan menghabiskan media yang sudah ada ya sahabat ya. Saya hanya akan atur perakarannya sedikit,
Kemudian nanti pada bagian dasar pot nanti saya akan tambahkan media baru ya, yang sudah saya campur pupuk ya sahabat. Saya akan membersihkan saja, mengatur perakarannya. Akarnya saya akan kurangi dulu ya, seperti biasa ya. Saat penggantian media, saya tetap melakukan pemotongan, merapikan akar-akarnya ya, akar-akar serabut seperti ini, agar nanti bisa tumbuh akar-akar yang baru ya, sehingga lebih subur nantinya. Bagian bawah nih seperti ini sahabat, banyak akarnya ya. Ini akarnya mungkin sudah saling terjalin ya sahabat ya, dia agak susah juga ini. Saya potong saja ya sahabat. Oke, jadi ini satu pohon ya yang saya tempatkan secara rough ya. Ini ada 3 ya, jadi ini 1, ini 2, dan ini yang ketiga di sini. Yang ini saya biarkan ya sahabat ya. Sembari juga saya memotong akar-akarnya ya, agar tidak terlalu panjang. Ini banyak akar serabutnya ya sahabat, saya kurangi saja ya. Oke. Seperti demikian lah kira-kira ya. Jadi di bagian ini yang tadinya agak renggang seperti ini, saya akan rapatkan lagi ya, sedikit lagi ya sahabat ya. Untuk bahan 5 batu ini, jika sudah subur akarnya akan banyak sekali seperti ini ya sahabat, akar serabutnya ya. Teman-teman jangan takut mencukur akar untuk 5 batu ini sendiri ya. Yang terpenting dalam penggantian media untuk bahan 5 batu ini sendiri, seperti yang saya sudah alami, tetap saya menyertakan media asalnya ya sahabat di bagian atas. Untuk media barunya saya letakkan di dasar pot saja ya sahabat. Kemudian untuk media asalnya tetap saya gunakan lagi, hanya saya campurkan lagi media asalnya dengan campuran sekam ya. Selanjutnya saya akan setting kembali ya bahanan ini di atas pot langsung ya sahabat. Jadi saya siapkan dulu potnya, saya isi dengan media baru ya di bagian dasar pot ya. Kemudian selanjutnya saya akan masukkan dulu media awal dari bahanan bonsai 5 batu saya. Jadi ini saya tidak berikan campuran apa-apa, saya berikan tipis saja ya sahabat. Nah ini baru saya akan masukkan media yang tercampur pupuk ya sahabat. Jadi ini media barunya ya sahabat ya, sudah tercampur dengan sekam dan pupuk kandang ya halus ya. Kemudian di atasnya lagi saya tambahkan media asalnya ya sahabat. Oke baik, saya kira cukup. Sekarang saya akan tempatkan ya bahanannya kembali ke dalam pot ya. Kemudian untuk bahanan yang lagi satu ini saya akan pindahkan sedikit ya posisinya, seperti yang tadi saya sebutkan ya, agak lebih dekat ke dalam sini ya. Saya akan coba masukkan. Untuk akar yang ini sepertinya mengganggu ya, ini akan saya potong lebih pendek. Nanti harapannya agar tumbuh lagi akar baru di bagian ini ya. Oke. Oke. Sudah lebih dekat ya. Kemudian dimensinya di sini sudah lebih tertutup ya. Saya akan ikat sedikit ya di sini ya, agar tidak bergerak ya semuanya.
Baik, kira-kira sudah cukup ya sahabat ya untuk penggantian medianya ya. Sekarang saya akan siram sedikit ya sahabat agar medianya lebih padat ya, jadi pohonnya tidak bergerak ya. Baik sahabat Taksaka Bonsai, jadi demikian saja ya praktek pada video kali ini untuk seleksi dan pengarahan beberapa percabangan yang ada pada bahanan bonsai delima batu yang saya miliki ini. Kemudian tadi dilanjutkan dengan reposisi ya terhadap satu pohon di sini ya, agar dimensinya ini agak sedikit tertutup. Kemudian yang terakhir tadi adalah mengganti media ya dari bahanan bonsai delima batu ini. Selanjutnya saya akan menunggu bahanan ini tumbuh subur lagi. Untuk selanjutnya saya update lagi di video-video mendatang ya sahabat. Jadi tetap ikuti video dari Taksaka Bonsai dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng notifikasinya ya sahabat ya, agar sahabat selalu mendapatkan pemberitahuan ketika ada update dari konten Taksaka Bonsai. Sekian saja video untuk kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam video ini, semata-mata sebagai dokumentasi belajar saya ya dalam seni bonsai. Sampai jumpa lagi di konten selanjutnya di Taksaka Bonsai. Saya Iksan mohon pamit undur diri. Salam semangat, salam berkarya, salam satu hobi, salam Taksaka Bonsai.